Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Muhammad Aditya dari kelas 12 TMPU 2 akan membacakan tentang menyeleksi strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan suatu produk baik barang maupun jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. Lalu yang kedua sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga sebagai dasar mengambil keputusan pemasaran. Lalu yang keempat ada untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Strategi pemasaran yang sering digunakan dan dapat diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada promosi, lalu yang kedua ada partnership atau kerjasama, lalu diskon soft opening, lalu keempat terlibat kegiatan amal atau sponsorship, lalu yang kelima adalah mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Selanjutnya ada marketing plan atau rencana pemasaran, adalah suatu bentuk dari proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan marketing plan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dari kompetitor atau pesaing. Yang kedua yaitu menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Lalu yang ketiga sebagai bentuk penyesuaian bisnis, dan terakhir meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Berikut ini adalah manfaat dan marketing plan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat mengidentifikasi sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang. Lalu yang kedua untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. Yang ketiga menjadi sumber informasi. Yang keempat dapat menjadi alat untuk menghindari konflik. Lalu yang kelima menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Selanjutnya ada cara membuat marketing strategi. Sebelum prospek, tentukan target pasar. Lalu yang kedua ciptakan komunikasi menarik dengan calon pembeli dan pilih media yang relevan. Lalu ada during atau selama lead, membuat calon pembeli tertarik pada produk jasa kita, menciptakan hubungan baik dengan calon pembeli dan berikan kemudahan bagi calon pembeli. Lalu yang sesudah ada memberikan pelayanan kelas dunia kepada pembeli, menaikkan customer lifetime value, lalu menciptakan sistem referral. Kesimpulan dari ketiga hal tersebut adalah bagaimana cara orang yang belum pernah membeli kemudian tertarik. Begitu tertarik kita juga orang tersebut dengan memberikan value. Kemudian orang tersebut akan membeli value. Kemudian orang tersebut akan membeli lalu memberikan pengalaman dan bagaimana cara mereka membeli lebih banyak serta mempromosikan produk kita ke teman atau komunitasnya. Seperti contoh strategi pemasaran Gojek. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Gojek menjunjung tinggi 3 pilar bisnisnya yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Yang ketiga, Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. Yang keempat, Gojek membuat iklan yang unik dan menarik. Yang kelima, Gojek juga bermitra dengan banyak partner bisnis yang terpercaya. Yang keenam, Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Lalu yang terakhir, Gojek memberikan kemudahan pembayaran. Menilai perkembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan, potensial dukungan, dan pemantauan pertumbuhan usaha. Berbicara mengenai pengembangan usaha berarti kita akan membicarakan manajemen usaha. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Saat melakukan kegiatan manajemen, maka akan ada 3 hal yang harus dijalankan. Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana pengelolaan sebelum menjalankan usaha. Yang kedua,
mengetahui pentingnya manajemen. Yang ketiga, mampu mempraktekkan fungsi manajemen. Unsur-unsur manajemen yaitu meliputi 1. Manusia, 2. Uang, 3. Bahan, 4. Mesin, 5. Metode, dan 6. Pasar. Menilai perkembangan usaha. Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuan, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha yaitu dari faktor internal ada kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan model, jaringan bisnis dengan pihak luar atau entrepreneurship. Faktor eksternal ada faktor pemerintahan, kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Lalu faktor non pemerintahan, sistem perekonomian, sosial, kultur, budaya masyarakat, sistem perubahan dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat. Indikator dalam menentukan keberhasilan usaha. Yang pertama ada peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha. Yang kelima, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, dan pendapatan usaha. Cara mulai bisnis dari nol yaitu yang pertama, tentukan produk atau dengan kata lain menentukan ide. Susun rencana bisnis yang matang. Lalu yang ketiga, siapkan modal finansial dan mental. Fokus pada satu bisnis jika perlu, bentuk tim kerja yang solid. Lakukan pengelolaan keuangan yang baik serta lakukan promosi yang baik pula. Lalu disiplin waktu, terus belajar dan membuka diri serta lakukan inovasi. Serta jangan takut jika terjadi kegagalan. Cara bisnis kecil menjadi besar yaitu ada 10 yang bisa dilakukan untuk membuat bisnis menjadi terlihat besar, yaitu yang pertama, membuat bisnis terlihat dari luar. Stiker mobil, iklan di invoice, nada tunggu, website atau marketing online, seragam, packaging, kartu nama, branding, dan berbagai macam lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.